Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali ya, bahkan Pak Ganjar ini digadang-gadang menjadi calon presiden di 2024. Pada hari ini, pencitraan di berbagai daerah juga tidak lepas dari seorang Ganjar Pranowo ini. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi sebagai masyarakat bahwa boleh mengkritik Pak Ganjar bahwa seharusnya mundur dulu dari gubernur begitu kan, biar kalau ingin nyapres ya seharusnya mundur, dan juga para menteri-menteri juga mundur begitu kalau ingin capres. Anies Baswedan kan sudah bebas begitu kan. Dan hari ini ada berita masih jadi gubernur Jawa Tengah Ganjar malah sibuk keliling. Pak Tito kok nggak berani negur. Dan bahkan ya urus aja dulu di Wadas, urus saja dulu di Jawa Tengah, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini yang lagi ramai di Twitter dari Aziz Ilham Aldias. Semarang dan sekitarnya kena banjir. Coba buzzer-buzzer yang pro Pak Ganjar pada komplain apa ndak? Jangan cuma di Jakarta doang. Mereka pada rame-rame menggonggong. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana berita ini. Sama Pak Lurah yang mau buka apa dan sini stop wae. Ini sudah dilihat sendiri bagaimana kondisinya. Publik bisa menilai seperti apa di Jawa Tengah. Mari kita baca komentar-komentar para netizen. Seperti ini. Maaf ya, Semarangnya daerah mana? Saya orang Semarang. Itu yang di video di kantor Kelurahan Wonosari, ngalian. Lah mana mungkin kan sekolah. Paling junjungan malah bikin area itu untuk spot TikTok. Ini Pak Anies kerjanya apa sih? Semarang udah kelelep begini, dia tetap pencitraan kesana kemari. Ya memang banyak sekarang hari ini dikenal sebagai pencitraan Pak Ganjar ini karena masih fokus kepada seharusnya kalau ingin jadi presiden mundur saja dulu jadi gubernur begitu kan. Masa menjadi seorang calon presiden lalu tiba-tiba merangkap jadi gubernur. Lah kalau pencitraan kemana-mana kan seharusnya masih pakai uang negara begitu kan, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di sini ini musibah hujan turun dari langit iku kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ini. Dari 6 November ngalian Semarang direndam banjir 1 meter, warga dievakuasi. Lah, lihatlah Pak Ganjar, ini kan nggak tahu di mana ini kan. Ini ngalian Semarang ini, nggak tahu, publik bisa menilai di mana itu begitu kan. Ini rekam jejak Pak Anies. Mereka kan ndak bisa ngonggong karena mereka bukan anjing tapi cebong. Itu bukan banjir, hanya rendaman air dari sungai, selokan hingga ke rumah jalan dan kereta. Di setiap musibah itu pasti ada pelajaran. Paling tidak rakyat bisa memahami bagaimana kepedulian pemimpin dan kesiapan instansi keterkaitan yang di bawah kewenangan. Gubernur sibuk nyapres ke Medan, yang minimal tetap sibuk lah. Jadi seharusnya begini, Pak Heru sebagai ganti Pak Anies di DKI Jakarta sekarang banjir luar biasa. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Pak Heru menjabat gubernur sekarang ini gantinya Pak Anies, kenapa para buzzer dan cebong-cebong itu tidak mengkritik itu begitu kan, bahkan tutup mata dan tutup telinga. Dan hari ini juga ada yang sedemikian rupa, Pak Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah dan sekarang banjir. Apakah tutup mata para cebong dan buzzer-buzzer? Coba kalau Anies memimpin DKI Jakarta pasti menggonggong habis-habisan, kira-kira seperti itulah dari netizen. Dan bahkan ini, selama rakyat kita tetap melestarikan budaya buang sampah sembarangan, maka banjir akan dilanggakan. Ini ditambahkan lagi, tambahin nih. Waduh, kacau nih, kacau. Kasihan ya, semoga diganti dengan yang lebih bagus. Gimana? Maksud Pak Ganjar itu gimana? Dan orang yang Anda lagi tidak satupun berani menjawab pada penakut semua.
Mana mungkin kacung mata duitan mengkhianati bosnya. Wow, sangat luar biasa kritikan-kritikannya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Andi Silungga ini. Sekuat dan sekencang apapun para pendukung Ganjar membelokkannya, yang benar itu tetap saja yang benar. Saran saya untuk para pendukung Anies, nggak usah ikut-ikutan menyerang Ganjar ya, apalagi ungkit-ungkit masalah wadas, banjir, dan kesenangan nonton bokep. Sekali lagi jangan sabar. Jadi dari Andi Silungga. Tetapi mari kita lihat beritanya seperti ini. Dikutip dari Warta Ekonomi, masih jadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar malah sibuk keliling Pak Tito, nggak berani negur. Ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menuai kritikan pedas. Kali ini datang dari pengamat politik Saiful Anam. Pasalnya dia menilai Ganjarnya sibuk keliling melakukan pencitraan agar mendapatkan tiket calon presiden Capres 2024 nanti. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) itu menyarankan Mendagri Tito Karnavian menegur Ganjar yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dianggap tak berani menegur dan memberikan sanksi ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal tanggung jawab di Jawa Tengah. Mendagri Tito Karnavian seharusnya menegur keras dan memberi sanksi Ganjar yang tidak fokus mengurus Jawa Tengah. Mestinya Mendagri dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada Ganjar sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, tegas Saiful Anam. Dia mengatakan Ganjar mestinya lebih konsentrasi mengurus Jawa Tengah ketimbang mengurus hal-hal yang tidak penting, misalnya kunjungan ke daerah-daerah di luar Jawa Tengah. Sangat penting bagi Ganjar untuk menyelesaikan sisa-sisa jabatannya dengan berfokus kepada pekerjaan utamanya, yakni sebagai Gubernur Jawa Tengah. Apalagi kata akademisi Universitas Syahid Jakarta ini, dengan adanya kritik terhadap Ganjar, orang nomor 1 di Jawa Tengah itu diungkap jarang ikut sidang paripurna DPRD. Hal itu menunjukkan bahwa Ganjar kurang menghargai aspirasi yang tersalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat di provinsi. Selain itu, dengan belum ditekennya RKPD, maka menunjukkan Ganjar kurang perhatian terhadap daerahnya, yang terlebih RKPD ini merupakan bagian dari nasib pembangunan rakyat Jawa Tengah yang dipimpin oleh kata Saiful. Dan bahkan sehingga kata Saiful tidak salah jika kemudian terdapat anggota DPRD Jawa Tengah yang vokal menyuarakan agar pemimpin DPRD menegur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan bahkan inilah yang kemudian Pak Ganjar sering dikritik. Dari Ibu Mega juga dipanggil, diberikan sanksi. Karena apa? Karena Pak Ganjar ini tidak fokus mengurus Jawa Tengah, begitu kan. Nah, inilah kesempatan Pak Ganjar untuk keliling kemana-mana atas nama Jawa Tengah, lalu kemudian ya seakan-akan dia gratis untuk mempromosikan dirinya, begitu kan. Beda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah tidak menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia bebas mau kemana aja, begitu kan. Jangan ikut-ikutan. Pak Ganjar itu masih terikat dalam pemerintahan, yaitu menjadi gubernur, begitu. Kalau dia ingin jadi presiden, ya mundur saja dari gubernur. Jangan memakai kepentingan di luar itu, begitu. Inilah menunjukkan bahwa menurut saya pribadi dan analisanya, apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar ya seperti ini, publik bisa menilai sendiri, begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan di Jawa Tengah sangat ada banjir, begitu. Inilah ketidakfokusan Pak Ganjar untuk mengelola. Kedua-duanya juga, Pak Heru juga di Jakarta juga direndam banjir, di Jawa Tengah juga direndam banjir. Apakah ini kode alam? Ya, ini membuktikan, begitu kan. Publik bisa menilai sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan membangun bangsa dan negara kita. Saya setuju apa yang digagas oleh Anies Baswedan bahwa hari ini Indonesia membutuhkan masa depan yang cemerlang, begitu, membutuhkan masa depan yang kepastian untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk maju bersama-sama demokrasi kita. Maka hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada publik, bahwa siapapun calonnya kita harus tahu rekam jejaknya, begitu kan. Tidak hanya ya ikut-ikutan para buzzer dan cebong-cebong. Dan pada hari ini para cebong dan buzzer ketika banjir di Jakarta, terus kemudian di Jawa Tengah, dia tutup mata, begitu kan. Ini artinya apa? Artinya ya apa yang dikritik selama ini oleh para cebong dan buzzer ya hanya karena kebencian, begitu kan. Inilah yang harus kita buktikan bersama, bahwa hari ini
Kalau ingin bangun toleransi bersama-sama ya harus bangun toleransi bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali seperti ini. Ini saking raminya komentar netizen. Namanya juga Cep. Mari menggonggong kalau itu di era Pak Anies. Teriakannya dong sah. Ada yang ketinggalan Mas Husnol dan Miduk belum di ACC. Jurus kodok menghembus badai. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Kata gerombolan Ganjaris itu bukan banjir tapi genangan air setinggi lutut. Cebong mah santai kalau banjir kan dungu. Semarang, Jakarta, Timur atau Barat ya. Banyak sekali begitu. Jokowi macet dan banjir lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Wow. Sampai hari ini pun ya tetap saja begitu kan. Dan bahkan ya saking ketar-ketirnya kepada Anies Baswedan, Pak Jokowi juga sekarang juga bingung begitu kan, mau ngusung Ganjar atau siapa, atau Pak Prabowo begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa para oligarki yang hari ini yang sudah menjegal Anies Baswedan di mana-mana sudah banyak sekarang ini begitu. Jadi kesimpulan dari saya hanya satu, ya Pak Ganjar harus fokus di Jawa Tengah karena Wadas masih belum selesai, terus banjir masih belum selesai, malah ke Medan, malah ke mana-mana begitu kan, keluar pulau, keluar daerahnya sendiri begitu, dan bahkan dikritik oleh DPRD terkait dengan rapat paripurna itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.